Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Berkah Aquatic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sedang menonton video saya pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam beraktivitas. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan review untuk pompa air. Kali ini saya akan mereview pompa air dengan seri 2600 teman-teman. Nah, di sini saya sudah ada 3 merek. Yang pertama ada merek Nikita, yang kedua ada merek Amara, dan yang ketiga ada merek Resun. Nah, jadi dua ini seri 2600, namun yang Resun ini 2500 ya, hampir mirip lah ya. Kita anggap sama aja, tapi ya beda. Baik, dari yang pertama, ini ada Nikita. Langsung kita buka aja ya teman-teman. Nikita serinya NS 2600. Untuk spesifikasinya, ketinggian maksimalnya 1,6 meter, kemudian debit maksimalnya 1600 LH, dan daya yang dikonsumsi 30 watt yang tertera di dashboard teman-teman. Dapatnya apa aja, kita akan buka. Yang pertama selang aerasi seperti biasa, kemudian tutup lubang input pompa supaya ikan nggak langsung masuk, dan pompanya seperti ini. Nah, dominan warna hitam ya teman-teman, bentuknya agak simetris kotak ya, seperti ini kira-kira ini kita. Nah, ini ada tutup untuk salah satu output arusnya, jadi kita gunakan salah satu saja supaya lebih maksimal. Kartu garansi tidak ada teman-teman, untuk Nikita ini tidak ada kartu garansi. Kelengkapannya kurang lebih standar, ini dapat satu aja. Kemudian selanjutnya kita ada Amara ya teman-teman. Amara ini cukup terkenal ya, merek Amara ya. Nah, untuk yang Amara ini kita punya seri AM 2600A. Ya, ini agak ya, kalau di sini baru ya teman-teman. Dulu warnanya yang hijau sama putih, tapi sekarang diganti full putih ini. Katanya sih lebih murah katanya, kata juragan saya. Nah, di sini spesifikasinya daya yang dikonsumsi 25 watt, daya yang dikonsumsi, kemudian ketinggian maksimalnya 1,8 meter dan debit arus maksimalnya 2200 LH. Untuk kelengkapannya apa aja kita akan buka. Ini adalah corong untuk penutup lubang input. Kemudian mesinnya dominan putih ya teman-teman untuk yang seri AM ini. Nah, seperti ini. Dominan warna putih di mix sama abu-abu. Ada 2 lubang output. Kemudian selang aerasi. Dan ada lah ini. Ada apa ya namanya? Konverter ya, konverter lubang apa input sama output. Jadi kita dapat 2 kalau di Amara ini. Kalau yang ini kita tadi hanya satu saja yang tertempel di sini. Kalau Amara ada 2, bisa kita gunakan salah satu saja. Nih untuk yang Amara. Kemudian kartu garansi juga dapat ya teman-teman. Nah, biasanya beberapa toko itu mau untuk menggaransi mesinnya. Nah, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya ada merek Resun ya teman-teman. Kita punya seri Resun SP 2500 dengan spesifikasi daya yang dikonsumsi 18 watt, kemudian ketinggian maksimalnya 1,5 meter dan debit maksimalnya 1400 LH. Untuk kelengkapannya Resun sendiri akan kita buka. Yang pertama ini ada konverter untuk baling-balingnya ya teman-teman. Ini ada konverter yang 2 arahnya. Kemudian untuk mesinnya sendiri, nah dominan warna hitam untuk Resun ya teman-teman. Nah, dominan warna hitam seperti ini. Nah, ini outputnya satu saja. Kalau ingin 2 pakai konverternya ada. Baik, untuk pompanya cukup sekian saja review untuk kelengkapannya. Selanjutnya kita akan tes mengenai daya yang dikonsumsi secara real nanti berapa. Kita akan tes teman-teman menggunakan wattmeter ini. Kita akan tes menggunakan wattmeter dari ketiga mesin ini. Apakah daya yang dikonsumsi itu sama dengan yang tertera di dashbook ataukah berbeda, nanti akan kita buktikan. Kemudian kita tes juga untuk kekuatan arusnya, debitnya.
Nah, nanti siapa pemenangnya dari ketiga ini akan kita uji. Nanti siapa paling cepat mengisi akuarium 40 cm dengan pipa yang ukuran kecil ya. Masih masih gampang dibeli di toko akuarium. Nah, seperti ini. Jadi untuk kekuatan arusnya sendiri tadi yang Amara adalah 2200, yang Resun 2400 dan Nikita ini 1600. Mohon maaf yang Resun tadi 1400 ya. Jadi 2200, 1400, 1600. Kalau dari dusbuk yang paling kecil Resun, tapi akan kita buktikan. Yuk, mari. Baik, teman-teman semuanya, kita akan segera memulai tesnya. Di sini saya sudah ada 3 akuarium ukuran 40 kali 25 kali 25 cm. Kemudian di sebelah sini ada pompa merek Nikita. Kemudian yang di tengah ini ada yang merek Resun. Kemudian yang di sebelah sana mereknya yang Amara. Kita akan tes siapakah yang paling cepat mengisi akuarium 40 cm ini. Kalau dari debit arusnya tadi yang tertera di dusbuk, yang paling kecil adalah Resun, paling besar Amara, dan yang kedua ini. Tapi kita akan buktikan. Yuk langsung saja. Ya, baik teman-teman semuanya. Untuk instalasinya sudah terpasang teman-teman. Kita akan mulai tesnya. Akan kita nyalakan bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Sudah mulai agak terlihat ya teman-teman. Di sini saya menggunakan pipa ketinggian 33 cm teman-teman. Jadi ketinggian pipanya 33 cm. Nah, ini mulai terlihat siapa yang unggul. Ya, sebentar lagi ya teman-teman. Kita matikan. Baik, sebentar lagi akan kita matikan. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Ternyata yang paling kenceng adalah yang merek Resun teman-teman. Padahal di dusbuk tertera Resun hanya 1400 LH. Dia paling kecil dibandingkan dua merek yang ini tadi. Namun ternyata dari hasil uji kekuatan debit, pemenangnya malah yang Resun teman-teman. Nah, beda tipis dengan yang Amara. Amara menempati urutan nomor 2. Amara, nah bedanya ya cukup kelihatan ya teman-teman. Nah, jadi pemenangnya ada Resun dan Nikita ini ternyata lambat banget ya teman-teman. Hanya separuhnya saja malah nggak ada malahan ya. Nah, ini kira-kira seperti ini hasil uji kita ya teman-teman. Hasil uji pompa air. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji daya yang dikonsumsi. Nah, apakah daya yang dikonsumsi real sesuai watt yang tertera di dusbuk atau tidak akan kita buktikan. Yuk, monggo. Baik teman-teman semuanya, di sini kita sudah ada wattmeter ya teman-teman. Wattmeter sudah ada. Kita akan mulai tesnya untuk daya yang dikonsumsi masing-masing merek. Dari yang pertama adalah merek Nikita ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini mereknya yang Nikita ya. Kita akan masukkan ke dalam air. Kemudian kita uji daya yang dikonsumsinya berapa teman-teman. Nah, kita akan mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Oh, maaf nyembur sebentar. Kita arahkan ke bawah. Nah, udah. Akan mulai. 1, 2, 3. Nah, itu pompanya udah nyala ya teman-teman. Nah, ini wattnya sudah mulai kelihatan.
13,4. Kita akan tunggu sebentar lagi. Barangkali masih ada perubahan. Nah, ini masih ada perubahan. Kita tunggu bentar ya, teman-teman. Nah, sepertinya sudah stabil di 13,4 ya. Jadi untuk yang Nikita ini, daya yang dikonsumsi secara real adalah 13,4. Oh, masih naik 13,7 teman-teman. Baik, kita ambil saja yang atasnya ya teman-teman, 13,7 ya. Untuk Nikita ini kita simpulkan 13,7 daya yang dikonsumsi. Nah, karena masih naik turun, tapi kita ambil yang atas saja. Nah, ini 13,7. Baik, selanjutnya kita akan ke merek yang lain. Nah, yang kedua ini ada merek Resun ya teman-teman, yang tadi juara untuk debitnya. Kita akan masukkan. Ciri khasnya Resun itu biasanya pompanya berat ya teman-teman, dibanding merek-merek lain. Nah, kita akan nyalakan teman-teman. 1, 2, 3. Kelihatan kenceng banget semburannya. Nah, ini wattnya sudah mulai naik teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini 16,8 ya. 16,8 ya teman-teman. Nah, bentar. Saya pegang aja ya teman-teman. Nah, karena pompanya kenceng banget ini. Nah, saya teman-teman lihat di sini 16,8 ya teman-teman. Oh, masih naik 17,1. Ya, untuk Resun kita ambil yang atas saja ya teman-teman, 17,1. Ya, jadi untuk Resun ini daya yang dikonsumsi adalah 17,1 watt. Baik, kita akan lanjut ke merek berikutnya, yaitu Amara ya, yang terakhir. Kita akan lihat sama-sama nanti. Nah, ini merek yang terakhir, merek Amara teman-teman. Amara, kita akan lihat juga daya yang dikonsumsi berapa. Kita akan sampingkan. Ya, akan kita nyalakan ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, itu udah nyala, udah nyembur. Kita akan perhatikan untuk dayanya berapa. Oh, dayanya ternyata 15,4 watt. Akan kita tunggu sebentar teman-teman. Ya, ternyata stabil di 15,4 ya teman-teman. Nah, naik turun di 15,1, tapi kita akan ambil yang atas. Ya, jadi untuk Amara ini kita simpulkan daya yang dikonsumsi adalah 15,4 watt. Nah, baik. Itu saja untuk review daya yang dikonsumsi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Baik teman-teman semuanya, itu tadi review kita pada kesempatan kali ini. Tadi sudah kita lakukan tes ya teman-teman untuk debit kekuatan arus dari masing-masing pompa. Ternyata pemenangnya adalah yang merek Resun. Meskipun di dashbook tertera hanya 1400 LH. Paling kecil dibandingkan dua merek yang lain. Nah, kemudian untuk daya yang dikonsumsi secara real kita tes untuk yang Nikita ini adalah 13,7. Kemudian untuk yang Resun ini adalah 17,1 watt. Dan untuk yang Amara ini adalah 15,4 watt. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk kekuatan arus ternyata semuanya berbeda dari angka yang tertera di dashbook. Dan yang paling kenceng adalah yang Resun. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, daya yang dikonsumsi semuanya juga berbeda ya teman-teman. Apalagi yang Amara, hanya separuhnya, hampir separuhnya sendiri. Yang di dashbook tertera 30 watt, namun setelah kita tes hanya sekitar, bukan sekitar ya 15,4 teman-teman. Nah,
Jadi dari video kali ini saya merekomendasikan ke teman-teman semuanya karena kebetulan kemarin juga ada teman-teman yang menulis di kolom komentar ya untuk bertanya pompa yang 15 watt yang kenceng kira-kira merek apa. Jadi saya sarankan di antara seri 2600 ini saya rekomendasikan untuk membeli yang merek Resun SP 2500 ini teman-teman. Karena dari segi kekuatan jelas pemenangnya adalah Resun. Dari segi watt mungkin terpautnya 2 watt ya teman-teman dengan yang Amara ini. Namun 2 watt itu kalau dalam 1 bulan tidak terlalu terasa. Paling listriknya berbeda hanya Rp2.000 teman-teman 2 watt. Mungkin malah nggak sampai ya hanya 2 watt. Ya kisarannya Rp2.000 lah. Jadi saya merekomendasikan pompa kisaran 15 watt adalah merek Resun seri SP 2500. Namun dari segi harga memang agak mahal. Nah, jadi kalau teman-teman budgetnya ada ya silahkan beli Resun. Kalau budgetnya teman-teman memang agak tipis bisa pakai yang Amara saja. Karena dari segi kekuatan ya meskipun kalah tapi tidak beda jauh. Namun dari segi daya dia 15,4 watt. Jadi cukup hemat ya teman-teman. Ya jadi cukup sekian review kita pada kesempatan kali ini mengenai seri 1200 dan seri 2500 ya teman-teman. Semoga dapat menambah wawasan buat saya pribadi dan khususnya buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia untuk menonton di channel Berkah Aquatic. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau memiliki saran, Bang, silahkan review yang merek ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Apabila video saya ini dirasa teman-teman bermanfaat, silakan untuk like, komen, dan subscribe. Apabila banyak kesalahan dalam video saya ini dan tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan.